diri yang dimaksud Mbak Ditya? Mengenali diri, tubuh saya sendiri, kamu dengan berpuasa, kamu akan sangat mengenali diri kamu. Karena ketika kamu berpuasa, kamu akan berkontemplasi berat sekali di dalam diri. 72 jam puasa itu, kamu akan menjalani kontemplasi di dalam diri. Apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu tidak butuhkan. Nah, setelah 72 jam kamu tidak makan, tubuh tahu sendiri apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Nanti kamu akan ngerasain sendiri, oh ternyata nggak enak ya makan ini ya badannya ya. Oh ternyata ini enak ya makan ini ya badannya. You know that. Nanti kamu akan tahu sendiri. Tapi memang harus puasa 72 jam. Kadang kan ketika kita mendapatkan sebuah jodoh cerita hidup yang menurut kita, wah aku ini orang yang benar-benar paling menderita. Bayangkan ibuku gila dan kemudian diperkosa sama seorang hamil dan itu aku. Itu kalau nggak salah kisahnya salah satu menteri di Amerika, Kak Ditya gitu ya. Kebetulan dia ketemu sama orang yang tepat gitu ya. Tadinya dia hanya have fun aja menjalani hidup ini, hanya seneng-seneng aja. Tapi setelah kemudian melihat ada kata-kata keluar dari orang yang memungut dia itu, kamu mau begini terus saja atau mau melunasi penderitaan ibumu yang dulu seperti ini? Dia tergerak Kak Ditya. Dan akhirnya jadi salah satu menteri di Amerika gitu. Berarti kan tidak penting kondisi kita bagaimana, yang terpenting adalah respon kita terhadap kondisi itu. Gitu ya Kak Ditya? Yes, benar. Selalu akan menjadi aksi itu tidak harus kamu berikan reaksi. Nah, reaksinya itu jangan sampai merugikan kamu. Iya. Aksi dari reaksi itu jangan sampai bikin kamu rugi. Contohnya gini, kalau kamu marah, boleh kok rasa marah itu valid. Tapi nggak perlu juga kamu teriak-teriak di jalanan. Karena ketika kamu teriak-teriak di jalanan akan merugikan kamu. Itu sebuah logika aja sih Mas. Cuma kan untuk manusia menemukan logika itu kan perjalanannya lah panjang ya. Dia harus tahu, ternyata gue sial ya kalau gue teriak-teriak di jalan. Nah akhirnya dia sadarlah dia kayak, oh iya berarti aku nggak boleh gitu ya. Cuma kan perjalanannya pasti panjang untuk punya kesadaran. Nah ya makanya ya mungkin yang paling sangat disyukuri buat aku saat ini adalah aku mempunyai kesadaran. Kesadaran itu yang kayaknya harus dibangun, dicari, dibangun bersama. Karena kesadaran ini sadar nggak sadar kita sebetulnya bareng-bareng. Karena kita satu kesatuan vibrasi yang luas. Semua dimulai dari diri kan. Oke. Nah, tadi ada salah satu statement yang menarik bahwa free will itu ternyata adalah illusion gitu ya. Aku tertarik gitu. Jadi perang panjang antara deterministik dengan eksistensialisme kan itu gitu. Satunya menganggap bahwa free will, satunya semuanya udah digariskan gitu ya. Tapi ketika kemudian kita menganggap bahwa semuanya udah digariskan, kenyataannya Kak Ditya, kenyataannya ketika kemudian misalnya aku ngelempar handphone ini misalnya ke Kak Ditya gitu kan ya. Nah, maka kan Kak Ditya sebenarnya juga bisa milih gitu. Bagaimana respon ketika Mas Hendra ngelempar handphone ke aku ini? Aku tetap bisa diem atau kemudian aku lempar balik. Itu kan itu bukannya free will gitu. Itu sudah tertulis di dalam jodoh ceritaku memang. Aku akan berpikir seperti itu. Oh. Jadi reaksi kita pun sebenarnya juga sudah tertulis. Oke. Semuanya sudah tertulis. Jadi kesadaran itu pure anugerah dong berarti ya? Emang. Oke. Makanya yang paling saya sangat bersyukur adalah saya punya kesadaran ini. Itu adalah anugerah nikmat yang Tuhan kasih buat saya gitu. Itu sih anugerah. Ketika kemudian ini dipahami banyak orang gitu, yang kemudian dalam kondisi dan fase yang hidupnya berada pada titik terbawah. Gimana Kak Ditya kalau misalnya dia terus kemudian ya udahlah, memang takdirnya udah seperti ini gitu. Masa gitu aja? Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Sekarang gini, ketika kita sudah takdirnya udah paling bawah, kemana lagi kita mau pergi kalau kita bukan ke atas? Oke. Semua ini needed kok. It's actually needed. Like how to say it in Indonesia. Gini, contohnya gini. Aku sakit. Okay. Aku sakit
kemarin Mas, dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Aku punya sakit namanya autoimun. Itu rasa sakitnya nggak karuan. Iya. Nggak karuan sakitnya, sakit sekali. Jadi itu sakit pertama. Sakit yang kedua adalah aku tinggal di Italia, di lantai 4. Aku turun bro, Mas. Jadi peranakan aku turun karena aku punya spiral, itu nusuk sama atasnya itu, nusuk jadi dia infeksi di dalam. Itu sakit, aku endure itu apa sih? Aku tahan rasanya dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Itu rasa sakitnya, aku tahan dan itu konstan rasanya sakit. Tidak pernah tidak sakit. Itu aku endure sampai aku akhirnya berdamai dengan rasa sakitnya. Aku terima rasa sakit itu sudah menjadi sebuah kondisi tubuh saya. Ya, lalu rasa sakit itu gimana ya? Itu aku merasa aku sudah paling ya udah deh, mending mati aja, capek banget hidup gue. Capek banget hidup kan karena selalu menahan rasa sakit gitu kan, yang tidak sembuh-sembuh gitu. Nah, rasa sakit aku itu dan rasa sakit dan rasa yang segitunya sudah lelah hidup itu ternyata dibutuhkan untuk saya saat ini menyebarkan kesadaran untuk kesehatan. Kalau saya tidak tahu rasanya sakit itu, saya tidak akan bisa datang ke orang, ayo kita sehat. Saya tahu rasa sakit kamu. Saya tahu apa yang kamu lewati, saya tahu apa yang kamu sudah jalani. Saya tahu pikiran kamu saat ini. Ayo jalan sama saya. Kita sehat bersama. Ya, itu semua dibutuhkan. Keadaan kita yang kita pikir itu berat, ternyata itu dibutuhkan untuk menjadi karakter yang ternyata kita dibutuhkan oleh semesta saat ini. Sebetulnya gitu aja sih, Mas. Tapi ini bener loh, jangan-jangan gitu ya, kondisi sulit yang kemudian sedang menimpa kita, kalau kita kemudian penganut deterministik loh ya. Jangan-jangan memang hidup yang serba sulit dari kecil, dari tinggal sama bapak, kita lahir dari keluarga yang broken, terus kemudian kita punya pikiran-pikiran yang berbeda dari yang lain, kita suka dengan kesunyian, dan lain-lain. Jangan-jangan itu memang ciri-ciri bahwa kemudian kita itu udah ditandai oleh semesta dari kecil untuk kemudian punya tugas yang besar gitu. Nah, dikata kemudian kita berpikir seperti itu kan, apapun kondisinya kita terima, justru kita itu menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi, Kak Dit ya? Indeed, yes. Memang dibutuhkan jiwa-jiwa yang kuat, tubuh yang kuat, rasa yang kuat, pikiran yang kuat, energi yang kuat. Untuk menjadi sosok nanti akan dibutuhkan banyak orang. Tapi memang perjalanannya itu ugal-ugalan. Ngerasain kok. Iya. Aku teringat deh dulu pas malam-malam kumpul sama teman-teman waktu kuliah di HMI gitu ya. Kita sama aktivis kan dompetnya kan tipis-tipis semua kan ya. Kita cuman ya kata-kata yang muncul waktu itu kelak akan terjawab. Kenapa perjuangan kita begitu pahit gitu kan. Kata-kata itu yang kemudian menyalakan lampu harapan lagi gitu ya. Tapi ya itu dia, aku selalu percaya dan akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa selalu akan ada jalan. Selalu akan ada jalan. Selalu akan ada cara. Selalu akan ada jalan. Percaya aja prosesnya. Oke. Semangat ya teman-teman, apapun kondisinya itu adalah jodoh cerita hidup kita semua gitu. Jangan bandingkan cerita kita dengan orang lain, karena kamu itu punya cerita udah paling indah Tuhan kasih buat kamu. Iya. Kak Ditya bisa ngomong seperti ini karena dulu juga mengalami hal yang sama. Bahkan nangis tadi aja aku agak nyinggung sedikit, padahal maksudku bukan dia ya. Oke, di segmen selanjutnya ini teman-teman, aku pengen ngomong soal gula sih. Gula, iya. Iya, gula ini penting untuk kemudian diobrolin gitu ya. Apa sih bahayanya kalau kemudian kita, khususnya ini anak-anak nih. Anak-anak itu kan hampir semua makanannya 90% gula. Coklat lah, es krim, segala macam gitu ya.
3, 4, 5 bahaya kalau kemudian kita nggak bisa ngerem selalu mengkonsumsi gula berlebihan. Kamu tahu nggak, di dalam tubuh kamu itu ada yang namanya parasit. Kita di dalam tubuh kita nih, kalau dicongkel dikit gitu, ternyata mereka hidup. Oke. Jadi hidup. Nah, banyak parasit di dalam tubuh kita itu, kalau kita kasih makan gula, mereka itu makin banyak, memperbanyak, dan makin kuat parasitnya. Oke. Nah, parasit itu bisa mengontrol hidup kamu memang. Dengan pilihannya dia mengontrol hidup kamu. Dan kalau orang yang kebanyakan gula, mereka kebanyakan fat, mereka memang cenderung untuk kurang pintar dalam menjalani hidupnya. Oh, berarti bener ya kata temanku, jangan konsumsi gula banyak-banyak, bikin bodoh gitu ya. Iya. Ya aku sih tidak prefer sih ya, aku tidak prefer gitu. Kalau bisa ya jangan gitu. Jangan kasih makan tubuh kamu, parasit kamu, makanan-makanan yang akan mengembangbiakan mereka gitu. Oke. Ya kalau bisa kita makan makanan yang baik buat tubuh kita lah. Anggap aja tubuh kita ini wadah dari Tuhan gitu. Oke. Wadah gitu, kayak temple gitu. Temple itu apa sih? Kayak masjid lah, kayak temple gitu, untuk kita sembahyang gitu kan. Nah, kamu bayangin pertemuan kamu dan Tuhan kamu di dalam tubuh kamu gitu. Terus tiba-tiba kamu kasih parasit banyak gitu. Kamu kasih racun terus-terusan gitu. Kamu kotori rumah kamu terus-terusan gitu. Kamu berantakin gitu dengan makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Salah satunya gula gitu di dalam tubuh kamu. Ya pasti ya kamu ya berantakan aja bagaimana kamu menerima ilham dari Tuhan gitu. Pertemuan dengan Tuhanmu tidak akan baik gitu di dalam tubuh kamu kan. Kan semuanya terjadi di sini. Keajaiban itu semua terjadi di dalam diri kamu, di dalam tubuh kamu. Bagaimana kamu akan mengalami keajaiban ketika tubuh kamu tidak kamu jaga dengan baik, dengan makan makanan yang tidak baik gitu. Gitu doang sih. Bikin bodoh, bikin cepet tua. Banyak hal. Kan sebetulnya kalau orang bilang kayak diabetes itu adalah darah yang gula yang berada di dalam darah. Gitu. Kalau gula dalam gigi berarti gingivitis apa? Gingivitis apa sih? Bolong, gigi bolong gitu. Kalau berada di dalam otak itu namanya demensia. Ya kan? Jadi sebetulnya dia memang tidak baik gitu di dalam tubuh kita. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Gitu. Dan itu tubuh tahu sendiri kok ya kapan harus mengkonsumsi gula itu. Yes. Kalau tahu sendiri kan tahu sendiri, yes. ada sinyalnya, dia cerdas banget gitu ya. Yes. Tubuh kita ini sangat cerdas sekali. Tapi mungkin kamu benar-benar harus mencoba puasa sih. Aku tuh dari dulu selalu ngomong sama orang. Sampai sekarang tuh masih puasa 72 jam. Iya, enggak 70 jam. Sekarang aku puasa 20 jam sehari. 20 jam? Sehari. Okay. Tapi kalau mungkin aku lagi sakit, baru aku biasanya puasa lebih dari 20 jam. Karena bunuh sel yang ada di dalam. Ya dulu tuh pernah 72 jam gitu? Iya, aku dulu sering. Buat apa itu Kak? Detox? Buat detox pertama, aku puasa 72 jam itu aku pertama buat detox, kedua buat naikin vibrasi. Mungkin dulu aku masih berusaha untuk mengenali diri aku kan. Mengenali semua sense di dalam tubuhku gitu. Jadi aku puasa 72 jam memang air putih doang. Gitu. Kalau sekarang 20 jam sehari? 20 jam aku rasa udah cukup. Karena cukup mengaktifasikan anti-aging. Oke. Jadi jendela makannya hanya 4 jam ya? Iya 4 jam. Dari jam 4 sampai jam 8. Jam 4 sampai jam 8? Oke. Ya harusnya sekarang. Oke. Nggak apa-apa, tapi oke lah. Iya. Makanya tadi aku suruh pesen dulu kan. Nggak apa-apa, tapi biasa aku masih puasain dulu. Tar dulu lah, gampang. Keren 20 jam. Cuman minum air aja ya Kak, gitu katanya. Ada iya. Yang tanya gitu. Minum air putih aja. Iya. Gimana cara mengenali diri yang dimaksud Mbak Dit ya? Mengenali diri, tubuh saya sendiri. Kamu dengan berpuasa, kamu akan sangat mengenali diri kamu. Karena ketika kamu berpuasa, kamu akan berkontemplasi berat sekali di dalam diri. 72 jam puasa itu, kamu akan menjalani kontemplasi di dalam diri. Apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu tidak butuhkan. Nah setelah 72 jam kamu tidak makan, tubuh tahu sendiri apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Nanti kamu akan ngerasain sendiri, oh ternyata gak enak ya makan ini ya badannya ya. Oh ternyata ini enak ya makan ini ya badannya. You know that.
Nanti kamu akan tahu sendiri. Tapi memang harus puasa 72 jam. Air putih aja. Tapi memang untuk beratnya, untuk pertama kali melakukan 72 jam puasa itu beratnya adalah karena detox, sampah akan dikeluarkan, banyak pembunuhan massal di dalam badan. Jadi misalnya kayak banyak kayak pembunuhan massal lah ya. Jadi benda-benda yang tidak baik atau parasit-parasit yang tidak baik di dalam badan itu akan dibunuh massal sama tubuh kita sendiri. 72 jam itu tidak makan aja atau sama nggak minum, Kak? Minum itu air putih, Kak. Minum air putih. Saya belum pernah jalanin yang 72 jam tidak minum air putih. Belum pernah. Aku pernah sih ngejalanin 40 jaman gitu lah. Tidak makan dan tidak minum. Itu juga lumayan sih, naikin banget vibrasi. Karena kita jadi sangat mengaca pada diri. Kita tidak memasukkan energi dari luar sama sekali kan. Jadi kita mengkontemplasi apapun yang ada di dalam diri kita gitu. Oke. Cepat mana sih naikin vibrasi lewat puasa dengan hidup yang serba bahagia, suka tertawa, dan lain-lain gitu? Jadi gini, kenapa aku sarankan puasa? Bukan bahagia itu kan selalu bisa didapati kan. Bahagia itu kan cuma sementara. Tapi untuk mendalami tentang diri itu akan lebih lama rasanya di dalam diri gitu. Gini, to know yourself is untuk mengetahui diri kita itu lebih dalam rasanya daripada hanya sekedar bahagia. Bahagia itu kan cuma sebagian dari rasa. Tapi untuk mengenali jati diri kamu itu lebih tinggi lagi secara vibrasi sih. Jadi to become the authentic self gitu. Untuk menjadi diri kamu yang authentic gitu. Authentic ya. Ya, Mbak Ditya makin cantik katanya. Astagfirullah, terima kasih banyak. Puasa menahan semua keinginan. Tapi gini Kak Ditya, tentang puasa gitu ya. Yang dilakukan Kak Ditya yang 72 jam terus kemudian 20 jam sehari. Jendela makannya hanya 4 jam. Itu pasti akan sangat berimplikasi positif terhadap intuisi. Bimbingan dari dalam diri. Ada apa-apa gitu mendapatkan insight. Iya nggak? Beda sama ketika nggak puasa. Beda banget. Karena kita jauh lebih fokus kan. Secara scientifically gitu. Secara scientifically ketika kita tidak makan, kita itu tidak mendapatkan energi dari apapun gitu. Kamu bayangkan ketika kita makan, badan kita itu sebetulnya sedang bekerja keras untuk menghancurkan, untuk mengambil, untuk apa-apa. Nah, badan kita itu jadi bekerja dan berpikir. Jadi fokusnya itu tidak ke dalam mind, body, and soul-nya kita gitu. Nah, kebayang kalau kita berpuasa, dia langsung mencari benda-benda yang tidak. Jadi sekalian dia ngebenerin badan kita sendiri untuk self healing sebenarnya. Nah, aku itu percaya bahwa manusia itu tidak akan menua. Menuanya kita itu gara-gara kita itu selalu melakukan hal yang tidak baik terhadap tubuh kita. Salah satunya tidurnya nggak benar, salah duanya makan makanan yang nggak benar, salah tiganya rasa yang tidak benar, pemikiran tidak benar. Nah itu adalah kayak contohnya gini, kenapa bilang kok pikiran nggak benar kok bikin tua, kenapa gitu? Oh stres tuh kenapa nih? Ini aku jelasin secara scientifically ya. Secara scientifically kalau kita berpikir negatif, ternyata badan kita itu menjadi asam. Badan kita asam. Nah, kalau badan kita asam, itu akan membunuh benda-benda yang basah, yang baik di dalam tubuh kita. Nah, akhirnya jadi yang berkuasa adalah parasit-parasit yang tidak baik gitu. Nah, itu kenapa bisa kamu kalau berpikir negatif itu juga tidak baik untuk diri kita sendiri. Bikin kita tua. Nah, benda-benda itu yang akan merusak sel kita, mitokondria kita rusak, DNA kita rusak, semuanya tidak baik, makanya kita menjadi tua. Kita memperpendek umur kita dengan cara hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau memang kita tahu caranya untuk mengenali diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan dan segalanya supaya kita bisa selalu self healing, nah kita nggak bakal tua sebenarnya. Semoga nanti aku umur 70 tahun bentuknya kayak gini ya. Amin. Oke. Ini menarik banget. Tapi lagi-lagi untuk puasa 72 jam atau 20 jam sehari itu nggak direkomendasikan untuk yang tukang kuli bangunan dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Iya. Kalau bisa kita
istirahat dari keduniawian dulu lah untuk Iya, itu. iya, iya, iya. Misalnya untuk 3 hari kita istirahat dulu di rumah. Mm-mm. Aku saraninnya di rumah aja, Iya. karena nanti pas lagi detox itu biasanya ada yang bisa muntah-muntah, ada yang gatel satu badan, ada yang Gitu pusing, ya. ada yang sakit, kayak kamu detox ngeluarin semua racun di dalam badan kita gitu. Ada yang tiba-tiba pipisnya bau banget, itu macam-macam banget. Aku pegang Tapi gini banyak Kak, orang, ya. soal lelaku-lelaku yang model seperti ini gitu ya, itu kan orang-orang, teman-teman gitu mesti banyak, ini butuh ijazah apa enggak ya? Ini tuh butuh guru tertentu enggak ya? Bisa nggak langsung dipraktikkan deh gitu. Itu kan banyak teman-teman yang mungkin di rumah akan tanya seperti itu. Gimana sih Kak Ditya? Gitu ya. Mm-mm. Jujur aja aku nggak ada gurunya ya. Itu lelaku-lelaku aku barusan itu memang aku tidak pernah ada yang mengajari aku, tidak ada yang ngasih tahu juga. Tapi gimana pun juga sebenarnya untuk ini yang aku ini perjalanan aku ya. Aku melihat bahwa ilmu tertinggi di dalam semesta itu adalah ilmu mengetahui siapa diri kamu. Dimanapun juga, ya kita harus belajar tentang diri kita sendiri. Bukan dari narasi orang lain. Bukan dari kata-kata Ditya Metarani, bukan. Kamu coba belajar tentang diri kamu sendiri. Gak ada aku. Kamu tuh ngambil bits of pieces puzzle buat kepala kamu sendiri. Nanti kamu ciptakan rasa kamu, ciptakan pemikiran kamu, ciptakan sendiri yang namanya agamamu lah di dalam diri kamu gitu. Itu nanti akan perjalanan kamu menuju ketuhanan kamu. Karena ketuhanan kamu ada di dalam diri kamu. Bukan melalui aku, bukan melalui apapun itu. Entah dari luar kamu cari guru. Karena emang semuanya menuju ke dalam diri kamu sendiri.